We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aditya selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi Islam dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas video ini. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Mari kita simak video berikut ini. Saya Dika Diana di sini akan menjelaskan tentang pengertian zakat pertanian. Zakat pertanian secara umum itu sendiri adalah hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian yang bisa dimakan oleh manusia seperti padi, gandum, jagung, kelapa sawit, dan sebagainya. Pengertian zakat pertanian menurut Imam Abu Hanifah adalah segala sesuatu yang ditanam atau hasil pertanian, baik itu berupa biji-bijian, buah-buahan, ataupun sayur-sayuran. Kan Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa zakat pertanian adalah hasil pertanian yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat pertanian adalah hasil pertanian yang dapat disimpan dan diukur. Yang terakhir, Ibnu Taimiyah mengemukakan pendapatnya bahwa zakat pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang zakat pertanian. Yang pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, yang kedua ada Quran Surat Al-An'am ayat 141, dan yang terakhir ada hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Yang pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an taghmidu fih wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu dan sebagian dari apa yang kami turunkan di muka bumi ini untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Kata sebagian tadi bukan berarti semua buah dan tanaman itu bisa dizakati, tetapi hanya beberapa saja. Yang kedua ada Quran Surat Al-An'am ayat 141, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghayra ma'rusyatin wa nahla wazzar'a mukhtalifan ukuluhu wazzaytuna warrummana mutasyabiha wa ghayra mutasabih. Kullu min thamarihi idza athmara atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma dan pohon-pohon yang lainnya yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, tetapi beda rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Quran Surat Al-An'am ayat 141.
Adapun hadis yang menjelaskan tentang zakat pertanian, yang bunyinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Hadis riwayat Bukhari nomor 1405 dan Muslim nomor 979. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah dengan NIM 108204048. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pertanian yang wajib dizakati. Para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati itu ada 4 macam, yaitu yang pertama syair atau gandum kasar, yang kedua hintoh atau gandum halus, yang ketiga kurma, dan yang terakhir kismis atau gandum kering. Dari Abu Burdah bahwa Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum pernah diutus ke Yaman untuk mengerjakan perkara agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari 4 jenis tanaman, yaitu hintoh gandum halus, syair gandum kasar, kurma, dan zabib atau kismis. Hadis riwayat Hakim. Dari Al-Haris dari Ali, beliau mengatakan bahwa zakat pertanian hanya untuk 4 komoditi. Bur, gandum halus, jika tidak ada maka kurma, jika tidak ada maka diganti dengan zabib atau kismis. Jika tidak ada kismis, maka diganti dengan syair atau gandum kasar. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada segala sesuatu yang ditanam, baik bubuk, biji-bijian, simar, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditaka. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan. Pendapat terakhir ini dinilai lebih kuat. Sedangkan pendapat Abu Hanifah adalah pendapat yang lemah dengan alasan beberapa dalil berikut. Dari Mu'adz, ia menulis surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya mengenai sayur-sayuran. Apakah dikenai zakat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayur-sayuran tidaklah dikenai zakat. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa sayuran tidak dikenai kewajiban zakat. Pendapat Imam Syafi'i lebih dicenderungi karena hadis-hadis yang telah disebutkan di atas memiliki ilah atau sebab hukum yang dapat ditarik, di mana gandum, kurma, dan kismis adalah makanan pokok di masa silam karena menjadi suatu kebutuhan primer, dan makanan tersebut bisa disimpan sehingga hal ini dapat dikiaskan atau dianalogikan pada padi, gandum, jagung, sagu, dan singkong yang memiliki ilah yang sama. Berikutnya yaitu nisab zakat pertanian. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasak, demikian pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, dalil yang mendukung pendapat jumhur adalah hadis yang berbunyi tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Hadis riwayat Bukhari. 1 wasak sama dengan 60 sah. 1 sah sama dengan 40 mud. Nisab zakat pertanian 5 wasak berarti dikali 60 sah dibagi wasak sama dengan 300 sah dikali 4 mud sama dengan 1200 mud. Ukuran mud adalah ukuran 2 telapak tangan penuh dari pria sedang. Lalu bagaimana konferensi nisab zakat ini ke timbangan kilogram? Perlu dipahami bahwa sah adalah ukuran untuk takaran. Sebagian ulama menyatakan bahwa 1 sah kira-kira sama dengan 2,4 kg. Syekh Ibnu Baz menyatakan 1 sah kira-kira 3 kg. Namun yang tepat, jika kita ingin mengetahui ukuran 1 sah dalam timbangan atau kilogram, tidak ada ukuran baku untuk semua benda yang ditimbang, karena setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Yang paling afdol untuk mengetahui besar sah setiap barang letakkan terlebih dahulu.
Hasil ini kemudian dikonversikan ke dalam timbangan atau kilowatt. Taruhlah jika kita menganggap 1 sok sama dengan 2,4 kg. Dari sini, jika hasil pertanian telah melampaui 1 ton atau 1000 kg, maka sudah terkena wajib zakat. Dengan catatan, jika hasil pertanian tidak memenuhi nisab, belum tentu tidak dikenai zakat. Jika pertanian tersebut diniatkan untuk perdagangan, maka bisa masuk dalam perhitungan zakat. Perdagangan sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kadar zakat hasil pertanian. Yang pertama yaitu jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, dikenai zakat sebesar 10%. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 atau 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 atau 5%. Hadis riwayat Bukhari nomor 1483 dan Muslim nomor 981. Yang kedua, jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan, misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya, seperti ini dikenai zakat sebesar 5%. Jika sawah sebagiannya diairi air hujan dan sebagian waktunya diairi dengan biaya, maka zakatnya adalah 7,5%. Dan jika tidak diketahui manakah yang lebih banyak dengan biaya ataukah dengan air hujan, maka diambil yang lebih besar manfaatnya, yang lebih berhati-hati. Dalam kondisi ini, lebih baik mengambil zakat 1/10. Hitungan 10% dan 5% adalah dari hasil panen dan tidak dikurangi dengan biaya untuk menggarap lahan dan biaya operasional lainnya. Contohnya, hasil panen padi yang diairi dengan mengeluarkan biaya sebesar 1 ton, maka zakat yang dikeluarkannya adalah 10% dari 1 ton, yaitu 10 kg dari hasil panen. Yang ketiga, yaitu dalam zakat hasil pertanian tidak menunggu haul. Setiap kali panen ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat disyaratkan ketika biji tanaman telah keras atau matang. Demikian pula thimar seperti kurma dan anggur telah pantas dipetik atau dipanen. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan zakat pertanian. Oke. Di sini ada satu contoh, yaitu Bapak Alan adalah seorang petani. Ia memiliki sawah yang luasnya 2 hektar dan ia tanami padi. Selama pemeliharaan, ia mengeluarkan biaya sebanyak 5 juta rupiah. Ketika panen, hasilnya sebanyak 10 ton beras. Nah, berapa zakat hasil tani yang harus dikeluarkan? Oke, jawabannya yaitu ketentuan zakat hasil tani atau nisab dari zakat hasil tani ini yaitu 653 kg per beras. Kemudian tarifnya yaitu 5% dan waktunya ketika menghasilkan atau ketika panen. Jadi untuk penghitungannya yaitu hasil panen 10 ton itu kita jadikan kilogram terlebih dahulu. 10 ton itu 10.000 kg dan melebihi nisab. Kemudian 10.000 ini dikalikan 5% jadi 500 kg. Nah, jika dirupiahkan, jika harga jual beras adalah 10.000 rupiah, maka 10.000 kg ini dikali dengan 10.000 rupiah dan hasilnya itu adalah 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah ini dikalikan 5%, yaitu hasilnya 5 juta rupiah.
maka zakatnya adalah 500 kg beras atau jika dirupiahkan yaitu 5 juta rupiah. Zakat hasil pertanian selain padi atau hasil kebun, di antara para petani ada yang menanami lahannya tidak dengan padi, tetapi dengan yang lainnya, misalnya durian, mangga, duku, cengkeh, kelapa, jeruk, dan lain-lain. Atau orang biasanya menyebutnya dengan perkebunan. Nisab zakatnya juga senilai dengan 653 kg beras, dibayarkan ketika panen sebesar 5%.